Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Asifa Willy, NIM 6233121059, kelas PKOG 2023. Di sini saya akan melakukan ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, yaitu menjelaskan dari bab 1 hingga bab 6. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu tujuan pembelajaran ISBD. Yang pertama yaitu mengembangkan kesadaran mahasiswa untuk menguasai pengetahuan tentang keragaman dan kesetaraan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua yaitu menumbuhkan sikap kritis peka pada mahasiswa dalam memahami dan memecahkan masalah sosial budaya. Yang ketiga, memberikan landasan pengetahuan dan wawasan yang luas serta keyakinan kepada mahasiswa sebagai bekal hidup bermasyarakat. Selanjutnya bab 2, yaitu manusia dan kebudayaan. Manusia dan kebudayaan adalah dua hal yang takkan terpisah dan saling terikat erat. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kemampuan berpikir, berinteraksi, serta menciptakan kebiasaan dan nilai-nilai yang kemudian berkembang menjadi kebudayaan. Kebudayaan sendiri adalah cara hidup, kebiasaan, adat istiadat, serta hasil karya yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Secara sederhana, hubungan manusia dan kebudayaan adalah seperti pelaku dan hasil karya yang saling memengaruhi. Kebudayaan memberikan pedoman dalam kehidupan manusia, sedangkan manusia terus-menerus mengembangkan kebudayaan tersebut sesuai dengan perubahan zaman dan lingkungan. Oleh karena itu, kebudayaan itu berbeda-beda tergantung wilayah, lingkungan, dan interaksi sosial manusia di tempat tersebut. Contohnya, bagaimana aturan tradisi dan kebiasaan di suatu tempat membentuk perilaku orang yang tinggal di sana. Jadi, manusia dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sosial. Selanjutnya bab 3 yaitu manusia dan peradaban. Manusia dan peradaban adalah dua hal yang sangat berkaitan erat. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kemampuan berpikir, berkreasi, dan berinovasi. Dengan kemampuan tersebut, manusia menciptakan peradaban yang merupakan hasil dari kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sistem sosial yang kompleks. Contohnya yaitu, dengan handphone dan internet, kita bisa memberi kabar di mana saja tanpa bertemu, bukan seperti zaman dahulu yang hanya menggunakan surat. Selanjutnya bab 4 yaitu manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai individu artinya manusia mempunyai ciri khas sendiri baik dalam fisik maupun kepribadiannya. Contohnya terdapat anak kembar. Anak kembar ini secara fisik dia terlihat sama, tetapi mempunyai kepribadian yang berbeda. Makhluk sosial yaitu dia itu nggak bisa hidup tanpa orang lain dan selalu butuh berinteraksi dengan orang lain. Contohnya saat kita ke pasar, kita harus bernegosiasi dan berinteraksi kepada penjualnya. Selanjutnya bab 5 yaitu manusia, nilai moral, dan hukum. Manusia sebagai individu dan makhluk sosial memiliki nilai moral dan hukum yang mengatur perilaku agar hidup bersama berjalan harmonis. Nilai moral adalah prinsip atau aturan tidak tertulis tentang apa yang baik dan apa yang buruk, benar dan yang salah, yang dianut oleh seorang dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, berbicara sopan kepada orang yang lebih tua, menghormati ibadah agama lain, membuang sampah pada tempatnya, dan menolong sesama. Sementara hukum adalah aturan tertulis yang dibuat oleh negara yang harus dipatuhi oleh semua warga. Hukum bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Contohnya, membayar pajak tepat waktu, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak mencuri. Jadi, kesimpulannya, dengan menjalankan nilai moral dan hukum, manusia dapat hidup bersama dengan damai, tertib, dan saling menghormati. Selanjutnya bab 6 yaitu keragaman dan kesetaraan.
Keragaman berarti adanya perbedaan yang banyak dalam masyarakat, seperti perbedaan suku, bahasa, agama, budaya, dan lainnya. Kesetaraan berarti semua orang memiliki kedudukan dan hak yang sama tanpa membedakan perbedaan tersebut. Kedua hal ini penting agar masyarakat bisa hidup rukun, saling menghormati, dan menghindari diskriminasi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika di suatu kelas ada siswa dari berbagai suku dan agama yang berbeda, tetapi mereka tetap mendapatkan perlaku yang sama oleh guru dan teman-temannya.